kantor Meta. Ini adalah sebagai tindak lanjut dari pasal 40 Undang-Undang ITE yang menyampaikan bahwa pemerintah bertugas melindungi keselamatan dan kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat misinformasi dan disinformasi. Dan ini kita lakukan setelah berbagai upaya pemerintah berkomunikasi dengan Meta, baik itu formal, persuasif, dan akhirnya terpaksa harus sidang. Karena banyak kepatuhan yang belum dilaksanakan. Kita tahu disinformasi bukan hanya masalah di Indonesia, tapi global. PBB dan WEF menyampaikan bahwa disinformasi adalah salah satu ancaman terbesar global atau krisis global yang paling utama saat ini. Dan Indonesia, pemerintah tidak akan tinggal diam. Kita hari ini berbicara tadi dengan pihak Meta untuk meminta beberapa hal. Pertama, keterbukaan algoritma, keterbukaan moderasi konten, kemudian apalagi tadi Pak ya, untuk melaporkan hal-hal yang memang menjadi kewajibannya untuk melapor, termasuk tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Kita minta ditingkatkan pengawasan karena kita ini digital market yang sangat luas. Dengan pengguna internet 230 juta, kita mau ada banyak orang yang juga ikut mengawasi ranah kita agar aman dan juga dapat melindungi masyarakat banyak. Tadi belum bisa dijawab ada berapa sebetulnya yang melakukan pengawasan terhadap konten-konten disinformasi. Disinformasi itu teman-teman berbagai hal. Yang paling utama, paling tinggi adalah disinformasi kesehatan. Dan ini kami banyak sekali menerima komplain, masukan dari dokter-dokter dan mereka yang bergerak di sektor kesehatan terkait misinformasi yang berakibat terhadap hilangnya nyawa anak-anak dan masyarakat. Disinformasi kedua yang paling banyak adalah kejahatan digital, termasuk scamming, penipuan-penipuan digital yang juga menjadi, yaitu tadi, salah satu yang terbanyak laporan-laporannya. Dan ini merugikan tidak hanya orang menengah, tapi di level paling bawah. Jadi bayangkan penipuan juga menyasar kepada mereka yang memang hidupnya sudah sulit, tapi juga konten-konten yang terkait digital scamming juga cukup banyak. Yang ketiga, disinformasi terkait kepemerintahan dan pembangunan. Nah, ini jangan diartikan bahwa ini antara pemerintah dengan rakyat, tapi disinformasi yang kemudian mengadu domba bukan hanya pemerintah dengan rakyat, tapi rakyat dengan rakyat. Polarisasi yang kemudian berujung kepada kebencian satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Dan pemerintah tentu tidak boleh diam dan harus menindaklanjuti ini. Jadi ini bukan hanya Komdigi, tapi pesan keseluruhan dari pemerintah Indonesia agar Meta selaku industri yang tentu berbasis di tanah air mengambil keuntungan dari industri yang dilaksanakan di Indonesia juga harus patuh kepada hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Meta kan ada beberapa platform itu seperti kami bicara kepada seluruh kontennya tuh di tempat paling banyak di mana Bu, dan terus habis itu ini apakah berkait dengan adanya gerakan anti vaksin yang di sosmed itu masuk gak sih Bu dalam pengawasan? Salah satunya yang kami lihat atau laporan-laporan temuan yang kami lihat adalah itu. Tapi itu hanya salah satunya. Yang paling juga utama dan tidak bisa dinafikan bagaimana masyarakat menjadi terpolarisasi, saling membenci antara satu kelompok dengan kelompok lain.